Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina. Wahai penunggu tempat sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Lorong Misteri. Pemirsa, malam ini kami sedang berada di salah satu rumah terbengkalai, yang mana ada, mungkin kalau bisa dihitung ini ada ratusan rumah sampai ke belakang. Tapi kita hanya menyambangi sederetan rumah, yang mana sudah puluhan rumah di tempat sini terbengkalai. Di hadapan kita ini adalah rumah-rumah yang terbengkalai dari tahun 1995. Jadi kurang lebih hampir 27 tahun ya, 28 tahun teman-teman. Kita bisa saksikan sederet ini dari awal sana tadi ya. Tapi kita nggak sana tadi. Sana juga ada beberapa rumah sampai ke sini, dan kita akan telusuri jalanan ini sambil melihat beberapa rumah yang sudah terbengkalai dan ditumbuhi rawa-rawa. Gitu teman-teman. Oke, terus saja. Nah, kita masuk ke sini, coba. Ada beberapa rumah juga yang sudah terbengkalai di sini, yang banyak sekali coretan-coretan di dindingnya. Mungkin kalau siang hari dipakai sama anak-anak sekolah yang bolos untuk jadi tempat nongkrong atau merokok, sekedar main-main bersama teman-temannya bolos sekolah. Ada suara. Assalamualaikum. Iya, ada tai ya. Ish. Fuck. Hati-hati. Ay. Ah, my god. Tai anjay. Ternyata bukan hanya anak sekolah yang bolos, tapi ini orang gila yang modal ya. Bukan anak sekolah yang madol aja, jadi yang modal juga, orang gila yang modal kesini juga. Jadi udah kita mundur. Perasaan saya sudah tidak enak kalau tidak ada Untung pakai sendal saya. Iya. Coba kalau pakai sepatu, buang sepatunya. Sayang sekali kalau dibuang, ya kan? Iya. Nah, di sini ada ini, wiji tukul. Tahu Bang Adi wiji tukul? Biji. Apa? Allahu Akbar. Hampir jatuh saya. Banyak sekali ya rumah-rumah yang terbengkalai. Wiji tukul seorang aktivis Bang Adi yang hilang. Oh, emang iya? Iya. Karena mengedepankan suara rakyat gitu Bang. Waktu itu. Hari kehilangannya Wiji Tukul itu kalau tidak salah tanggal berapa Mei gitu ya, saya kurang tahu. Itu biasanya suka dirayakan, bukan dirayakan ya, suka mengenang gitu. Iya. Warga negara Indonesia
menang aktivis Wiji Tukun. Nah, ini juga sudah terbengkalai. Hati-hati, banyak kotoran takutnya. Assalamualaikum. Ini bersih nih. Ini bersih banget ini. Buat tidur biasanya nih. Kali ya, coba cek. Tuh ada orang gelo di sini. Kalau dilihat dari dalamnya sih masih kayak layak ya Bang Hadi ya. Iya. Sebenarnya, cuman dari fasadnya ini udah pada hancur. Dan di belakangnya udah jadi hutan belantara. Jadi kalau kita lihat di belakang ini sepertinya bangunan-bangunan yang ini ya dihuni ya. Iya. Nah, untuk yang di sebelah tadi, belah kiri itu kayaknya ketutup ya, nggak kayak gini. Oh iya. Ya. Tutup tadi juga Iya. kelihatan sih ada bambu-bambu gitu tutup. Iya. Makanya aneh ya. Di belakang ini ada yang beberapa dihuni, tapi di sini terbengkalai. Justru ini malah yang di depan. Iya. Kita Yang dapat di depan, rekomendasi apa namanya, depan jalan umum ya. Iya, di jalan rayanya, jalan utamanya. Nah, kita dapat lokasi ini dari seorang subscriber ya Bang Hadi ya. Iya. Namanya Andri ya. Iya. Andrianto. Dia orang mana itu? Saya tidak bisa sebutkan nama Oh, namanya, daerah alamatnya ya. Nah, pasti dia adalah tukang Starlink, Starbucks keliling. Oh, gitu. Sini juga ada lagi ya. Iya, banyak sekali nih. Mungkin hanya beberapa rumah kali yang kita bisa masuki ya, karena masih layak. Nah, kalau ini udah nggak layak karena udah ditumbuhi sama pohon-pohon yang luar biasa nih. Iya, iya. Takutnya ada ular, dong. Nah, Ular melingkar-lingkar di atas. Iya. Ular. Di atas. Di atas pohon. atas pohon. Nah, Soalnya ini. ya yang dikhawatirkan itu ular itu selalu nyangsang di plafon dahan, iya, rumah di gitu. plafon. Jangankan Rumah yang kosong, rumah yang diisi aja iya, ada anakondanya ya. makanya Gede banget. Nah, itu ini udah hancur teman-teman lagi. sepertinya baru rubuh ya. Sepertinya baru rubuh nih Bang dia. Kayaknya baru rubuh. Oh, ya Allah. Dari tahun 95 Bang, 28 tahun ya wajar. Iya, iya. Nah, ini dia. Jadi ada beberapa rumah kita bisa masukin dan ada beberapa rumah yang tidak bisa kita masukin. Nah, ini adalah salah satu rumah warga yang berani ini, yang berani menghuni. Entah kantor atau apa ini ya. Nih, Itu sih kantor. kantor kayaknya ya. Ini malam nggak diisi tapi siang mungkin. Ini ada sebuah gang jalan menuju ke dalam. Ini di portal ya, tutup. Nah, ini ada sebuah bangunan ya, sepertinya agak lebih besar ya dibanding yang sebelumnya. Itu kita masukin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita ini masuk lewat sini kali ya. Banyak sekali coretan-coretan di dinding. Seperti kalau siang juga dipakai anak-anak sekolah nongkrong. Assalamualaikum. Hadir. Ya khadamul khadam, ya khadamul jasad, hadir. Sepertinya kondisi bangunan di sini tuh kayaknya biasa-biasa aja. Kayaknya tidak ada eksistensi dari makhluk astral gitu maksudnya. Iya. Belum ada ya. Atau memang tidak ada ya? Nggak tahu ini. Soalnya beberapa kali kita masuki yang kita sebelumnya juga biasa aja tuh, nggak Biasa ada aja. sesuatu hal yang Janggal ya. janggal. Allah, Apa itu? banget di sini nih suara tiba-tiba kayak meledak di sini nih. Dalam sini. Allah, sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Ada suara Bang Hadi. Baru aja diomongin enggak ada. Anjrit.
Enggak, berarti dia mau dianggap Bang Heri. Hah? Mau dianggap dia. Mau dianggap. Mau dianggap sesuatu dia. Mau dianggap kalau di sini ada. Kalau mau dianggap jangan kayak gitu doang. Hayo kita berantem lah. Widih. Iya. Tantang Bang Hadi, tantang. Jangan cuman di ini. Harus ditantang deh. Kayak gini-gini dong. Tempatnya juga ya gimana ya? Bisa terbilang sangat biasa sih kalau menurut saya. Biasa ya. Suara di sini. Hati-hati Bang Hadi. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Kita panggil langsung muncul nih. Udah di sini. Suara nenek-nenek batuk. Apa itu? Bangke? Bayi ya? Mana? Bukan itu apa? Akar, akar talas. Apa itu Bang? Suara apa itu? Kita tahu. Astagfirullahaladzim. Baik. Hah? Apaan? Hah? Tadi di sini ada sosok kepalanya berlumuran darah. Astagfirullahaladzim. Serius. Berarti pernah ada kejadian tragedi sehingga tempat ini bisa terbengkalai satu deret ini. Wallahualam. Biswa. Apa dahulunya pernah ada yang gantung diri? Atau dahulunya pernah ada pembacokan di sini? Ya, suara. Hei, siapa itu? Padahal ini dekat jalan loh teman-teman ya. Bisa dilihat ini depan jalan tuh banyak ada yang nongkrong juga di depan. Sini nih Bang Heri. Itu area belakangnya Bang Hadi. Iya, ada yang gerak nih. Rawa-rawa. Hah? Di rawa-rawa ada yang gerak. Hati-hati. Khawatir bukan setan, tapi ular. Itu dia. Ular naga. Lewat, lumayan berisik juga sih Iya. di sini ya. Padahal di sini Berisik. berisik, tapi ternyata ada eksistensi. Ada aja. Iya. Saya kira tadi ya memang nggak ada apa-apa gitu sih. Iya. Jadi keluar dari mana itu kepala tadi? Dari sini apa ya? Ini WC ya? Dari sini kali Bang Hadi, jendela sini. Tuh. Dari sini Bang Hadi berarti. Ini dari sini kali ya. Asalnya Iya di sini nih dia. Tadi kita di sana. suaranya jelas sekali. Ini ada di atas dia. Apa itu? Suara-suara Seperti suara orang tersiksa Bang Hadi. Seperti orang tercekik. Assalamualaikum. Wahai penunggu tempat sini, ada suara. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina. Wahai penunggu tempat sini, ada suara.
Muhammad wa alihi wasallam. Sedang Pak, sedang Pak. Hei, kemana dia? Mana? Allahumma sholli Muhammad. Allahumma sholli Muhammad. Hilang dia. Makhluk rawa. Makhluk rawa. Jelas ya Bang Hadiah? Jelas banget tadi. Di sini kepalanya merah. Darah. Merah darah. Allah. Ada suara. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Ada suara, ada tulisan apa ini? Aku di Apa ini? Evi. Evi. Nggak ngerti saya bahasanya. Terlalu sulit. Nama orang ini Evi. Ejaan bahasa Inggris nih. Evi. Iya, Evi. Ini apa nih? emak nih. Emak. Aku di EV, di sini emak. Woi. Apa ini? Kisah apa ini, Bang? Makanya ini sepertinya teka-teki di sini. Dengar Bahdi, ada suara dari atap nih, dari atas plafon ini. Allah. Ada dari atas nih, khawatirnya kepalanya nongol di atas ini. Iya. Hey, si juri trek. Coba kita ke sana. Kayaknya kita belum ke sana deh. Keluar sebelah kanan. Sebelah kanan sini ya. Oh. Wah, ini becek sekali ya Bahdia. Setan suka tempat-tempat yang lembab seperti ini. Sini ternyata nih. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dari kita di sini ya lewatnya ya. Hah? Dari kita di sini kan. Betul. Dari sini jalan. Begini. Ini kondisi di luarnya ya teman-teman. Ya, ini kondisi di Dimana luarnya. Di luar terlihatnya ramai, bisa terbilang ramai, tapi pada saat kita masuk ke sini sudah beda auranya ya. Iya, beda Aura sekali auranya. negatifnya sangat kental sekali. Aura negatifnya sangat kental sekali. Kayak orang-orang di sekitar sini seperti tidak melihat kita. Iya, kayak orang-orang sekitar sini kayak nggak ngeliat kita nih sama sekali. Aneh gitu. Kalau ini jelas-jelas sih, ini kita di pinggir jalan. Di jalan. Ini rumahnya kita di pinggir jalan dan orang-orang ini orang tuh ya. Tuh kayak cuek dan Nggak ada lagi yang paling dekat. Lebih dekat Bang. Coba lihat. Tuh. Oh, dia tidak melihat kita. Dia ngelihat tapi kayak ya bodo amat gitu. Kayak melihat rumah kosong aja. Seperti Iya. tidak ini kita ini kayak tidak terlihat kan. Iya, seperti tidak terlihat gitu. Ada suara. Ada suara nangis. Rintihan. Bang Hadi. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Jelas sekali kita melihat penampakan kepala buntung merah berdarah. Tertawa. Ya Allah. Astagfirullahalazim. Coba kita cek lagi di dalam. Ini sungguh aneh tapi nyata. Sungguh aneh tapi nyata. Rumah kosong ini. Kisah kasih di tempat angker. Sama si setan.
Suaranya sih dari atas ini. Ya, di atas toilet. Hei! Keluar kamu. Mana juga? Keluar dari WC. Keluar kamu. Kepalanya. Hah? Dari WC. Bisa aja kayak setan Jepang keluar tangan dari WC. Serius? Iya, coba aja lihat cek. Ngeri amat. Bau. Kok nyari nggak mau mah? Sungguh aneh tapi nyata. Di tempat angker kita kasih. Tempatnya gini doang, tapi setannya numpuk ya. Di Karena tempat kotor. setan. Oke, langsung kita lanjut adu nyali kali Bang Adi ya. Ya. Bang Adi kalau berani ke belakang itu loh. Itu udah rawa-rawa lari ke belakang deh. Ngeri sebelah ngeri. Takut ada ular. Iya, cuman ya Ular gede. Takutnya. anaconda. Ke Bang Adi ditutup ya. Udah cukup lah. Udah cukup ya. Iya. Oke, pemirsa. Ini dia penelusuran malam hari ini. Kita judulin apa ya ini ya? Kampung Mati ya. Boleh. Ya, karena ini cukup banyak sekali. Mungkin satu RT ini yang mati. Mati. Ya maksudnya ditinggalkan. Kampung yang ini ya. Kampung mati, rumahnya ditinggalkan satu RT. Iya. Oke, pemirsa, inilah dia sebuah kisah di penelusuran Kampung Mati hari ini, dan tempat ini akan menjadi tempat kita akan beradu nyali. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap saksikan Lorong Misteri setiap hari di jam 7 malam. Ada yang jatuh tiba-tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Hari ini ada suara aneh tiba-tiba. Hari ini saya akan melakukan adu nyali seorang diri dan akan menantang setan-setan yang ada di sini. Tuh. Ini kalau orang zaman dulu bilang ini setan kuwok, burung hantu. Tanda-tanda setan akan muncul. Oke, silahkan tinggalkan saya sendiri di tempat sini. Saya akan menantang seluruh setan ada di sini. Oke, hati-hati lah. Oke, siap. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Astagfirullahaladzim. Ketika saya tadi bilang assalamualaikum, ada yang jawab dari kalangan setan. Hei setan, kamu ngerti assalamualaikum? Allah. Tuh, ada jawaban kan? Saya bilang apa? Wih. Hei, sini lo. Gue gebugin pala lu, gue jitakin. Setan. Konon teman-teman. Sepertinya nih ya, dugaan saya. Kenapa kampung ini mati? Satu RT mati meninggalkan rumah ini. Artinya satu RT tidak mau menghuni rumah ini. Karena apa? Saya yakin sepertinya ada kejadian. Entah itu ada perampokan, kemudian itu dipenggal. Ada apa namanya disebutnya? Ada pembunuhan massal. Atau di sini ada yang gantung diri, ada yang bunuh diri. Karena apa? Karena tadi pada saat saya eksplorasi melihat setan kepala, teman-teman. Kepala, entah kepala buntung apa kepala apa ini. Setan kepala di sini. Yang pasti bukan kepala sekolah.
Oh, suara. Setan kepala ini, teman-teman, tidak bisa tidak bisa BAB karena dia nggak punya badan, kepala buntung doang. Cuma bisa ngomong-ngomong nggak jelas nih setan ya, karena kerongkongannya hilang, pita suaranya sudah putus. Dia bernafas juga percuma, dia nggak punya paru-paru. Kalau di Jawa, di tanah Jawa itu setan ini sebut apa ya? Setan gundul pecengis apa-apa gitu namanya. Sosok botak, kepala buntung. Ada suara tadi tuh. Tuh saya mendeskripsikan setannya ada suara. Tuh. Saya bilang apa? Ternyata benar di sini ada setannya. Nangis, setannya nangis, anjay, setannya nangis ini tuh. Astagfirullahaladzim. Setannya dimutilasi, teman-teman. Setannya dimutilasi. Jadi dulu di sini bilang nih, setannya bilang menyampaikan bahwa dia dimutilasi, berarti benar. Ada pembunuhan massal, satu keluarga dibunuh. Kepalanya ada di dalam panci. Ini tuh seperti artis yang di Hong Kong itu. Kepalanya ditemukan di dalam panci. Astagfirullahaladzim. Mutilasi menjadi beberapa bagian oleh suami dan juga ibu mertuanya. Emang itu suami dan ibu mertuanya bajigur ya, nggak punya akhlak, nggak punya hati, nggak punya rasa kemanusiaan. Itu jangankan dibilang manusia, dibilang hewan pun nggak pantas itu manusia itu. Dia tuh udah sekelas sama setan aja tuh, nggak membunuh sesama setan. Ini tuh udah lebih kastanya, lebih dari iblis kamu itu. Mutilasi kayak gitu. Setan sama setan tuh solid, teman-teman ya. Setan sama setan itu solidaritasnya kuat. Karena merasa dia itu satu perjuangan dan satu nasib. Seperti orang perantauan, kalau sama-sama asalnya sama itu solid gitu, guyup. Nah setan itu kuat, solidaritasnya kuat. Gak mungkin membunuh antara setan dengan setan lainnya. Berarti kalau manusia membunuh manusia itu lebih dari iblis kamu itu. Sepertinya ada suaranya dari toilet sini, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kepalanya ini. Ini dia kepalanya nih dia. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jelas sekali. Apa yang kamu kehendaki? Kamu kalau minta tolong, saya tolong. Apa yang kamu mau, setan? Saya tidak tahu di mana tubuh kamu. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahalazim. Terbang ya, terbang ini teman-teman. Astagfirullahalazim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Sampai lemes saya menyaksikan kepala buntung yang terbang ini nih, yang ngambang. Sepertinya dia ini tidak mengganggu. Dia hanya ingin menyampaikan bahwa tubuh dia ini dimutilasi. Dan sampai detik ini tidak ditemukan keberadaan anggota tubuhnya yang tidak dikubur. Tuh teman-teman, Allah, merinding saya ini. Merinding sekali ya. Tempat sini sungguh luar biasa ekstensinya. Sekarang saya sudah agak lebih tenang, tapi masih gelisah karena si setan ini seperti meminta tolong kepada saya ini. Allahumma sholli ala. Jadi ada anggota tubuhnya yang dimutilasi dan tidak ditemukan oleh keluarganya dan tidak dikuburkan dengan layak. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ya Allah, ya Rabbi, ilahi Tuhan kami. Tadi jelas sekali ya. Di sini si setannya itu ngambang kepalanya, dulu merinding saya. Saya praktikkan ya. Tadi gini-gini dia. Kayak reog gini. Gitu-gitu dia. Kepalanya. Seperti reog Ponorogo gitu. Jelas itu wajahnya penuh dengan darah. Allah. Banyak yang terbangan kelelawar apa burung. Anggota badannya hilang. Allah, suara. Dia bilang, saya di belakangmu. Hei, di mana kamu? Suamiku jahat. Apa jangan-jangan ini adalah istrinya yang dipancung juga? Korban mutilasi dari suaminya. Allahu Akbar. Kisahnya masih menjadi misteri hingga kini. Kenapa tempat, ya Allah, suara lagi di sana. Tempat ini terbengkalai sampai satu RT tidak menghuni tempat ini. Luar biasa, eksistensi di sini begitu dahsyat, luar biasa. Ini seperti saya tidak diserang secara langsung, tapi saya dibuat lemes. Energinya disedot sama dia, gitu. Kenyot sama dia, energi saya dikenyot sama setan-setannya nih. Meskipun setannya tidak mengganggu ya secara langsung nih, tapi energinya ini bisa mengenyot energi manusia gitu. Dia bilang namaku Anun. Namaku Anun. Astagfirullah.
Sepertinya dia ingin menyampaikan sebuah informasi bahwasanya dia adalah seorang istri yang dibunuh oleh suaminya, yang suaminya itu nggak tahu di mana sekarang keberadaannya. Si perempuan ini mengaku sebagai Anun. Entah ini si setan ini menceritakan kejadian sesungguhnya atau hanya ingin menipu saya nih. Karena Anun ini saya curiga dari kata anonimus. Anonimus nih. Allah, aku dimutilasi. Tuh, aku dimutilasi kata setan. Allah. Bang Hadi, jemput Bang Hadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bang Hadi, jemput Bang Hadi. Bang Hadi. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, untung Bang Hadi segera datang. Setannya ini makin menjadi-jadi suaranya ini. Jadi saya sedikit menceritakan lagi. Takut amat. Bukan. Di jalan raya kok di. Betul. Tapi ini setan ini Bang Hadi. Ini adalah seorang perempuan yang bernama Anun yang dibunuh oleh suaminya, dimutilasi. Dia bilangnya gitu. Setannya bilang gitu. Saya dimutilasi sama suami saya. Sehingga anggota badannya itu sampai sekarang tidak ditemukan. Mungkin dimakan anjing atau gimana, dimakan binatang atau disemutin, dibelasungin, membusuk, sisa tulang belulang, entah kemana sampai sekarang. Jadi jangan dicor. Hah? Dicor? Allahu Akbar. Enggak mungkin kalau dicor. Enggak mungkin, karena ini enggak ada yang janggal dari sini. Sepertinya itu ya sudah menjadi busuk aja di bangkai. Tahu nggak karena apa? Dia dimutilasi. Hanya sepele banget. Kenapa? Karena dia tidak mau melayani suaminya. Si Anun itu tidak mau. Kenapa si Anun itu? Anun itu nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena jelek. Nggak tahu. Mungkin Suaminya itu minta yang aneh-aneh. Ingin meminta Anun dimasukin anduknya dari belakang mungkin. Astagfirullahaladzim. Saya curiga juga ini. Sepertinya Anun ini punya nama panjang. Anonimus. Kayak Iker ya. Oke. Udah gitu aja Bang Hadi. Coba nanti Bang Hadi yang mengulas lagi lebih deep. Biasanya kan Bang Hadi bisa. Nanti Bang Hadi pasti ada kayak suara-suara di sini nih. Bang Hadi bisa simpulkan kemana kejadian janggal tempat sini, informasi apa yang Bang Hadi dapat. Oke Bang Hadi silakan. Bang Hadi lanjutkan. Dan inilah ya kisah di Adu Nyali malam hari ini bersama saya. Jangan pernah bercemitos dan tetap saksikan Lorong Misteri setiap hari di jam 7 malam. Assalamualaikum. Bang Hadi, kenapa Bang Hadi? Apa yang Bang Hadi rasakan? kenapa akhir-akhir ini saya sering melihat sekelebatan gitu loh Bang Heri. Sekelebatan apa? Bisa dideskripsikan? Saya semenjak dari rumah Jepang itu. Iya. Akhir-akhir ini saya
sering melihat sesuatu dari dunia lain, dari dua dunia. Yang Bang Hadi sempat masuk ke ini, Bang Hadi. Ada Bang Hadi. Iya. Apa ini yang saya injak? Oh, batu. Iya. Melihat pembantaian wanita Indonesia ditembak mati sama orang Jepang. Korban Romusa ya. Iya. Dan saya tadi barusan melihat ini, melihat seperti entahlah ini udah lama banget mungkin ya, sebelum ada bangunan ini. Oh, apa itu bangunan itu ternyata? Saya melihat ada dua orang, yaitu pria dan wanita di sana berduaan, sedang bercumbu. Yang istrinya sedang memasak, sedangkan si laki-lakinya lagi mainin istrinya. Mainin itu maksudnya gimana? Ya begitulah. Saya tidak perlu jelaskan karena yang nonton itu banyak sekali anak-anak kecil. Ternyata pasar lorong misteri itu ada juga anak kecil. Jadi saya tidak bisa berbicara macam-macam. Intinya hal-hal yang seperti itulah. Dewasa lah ya. Hal-hal yang dewasa yang saya lihat di sebelah sini. Dan itu pun rumah gubuk, Bang Heri. Gubuk? Iya. Kondisinya pada saat itu dia lagi ada di dapur. Dapur zaman dulu itu kayak ada apa sih namanya, kayak masih inilah, masih belum lantai dan tanah gitu. Tanah liat yang pernah kita dimasukin rumah nenek itu ya, kayak gitu ya. Seperti itulah. Jadi seperti zaman dulu bagaimana penggambarannya, ada haunya juga. Ya istrinya itu lagi masak, tapi suaminya lagi begitulah nyepin ini ya istrinya gitu kayaknya. Yang bercumbu lah pokoknya. Iya, pokoknya sih kayak gitulah, kurang lebih seperti itu. Oke, para pemirsa jangan kelamaan. Nggak, maksudnya setelah itu tuh gimana lagi? Nggak tahu, gitu? Saya nggak bisa menjelaskan lagi. Soalnya saya masuk pada saat dia lagi begitu aja. Saya melihat dunia yang berbeda hanya beberapa detik aja, Bang Heri. Tidak bisa berlama-lama di sana. Itu pun bukan kemauan saya, tapi kayak seolah-olah tiba-tiba saya gitu-gitu kayak pusing sendiri gitu kepalanya. Kayak masuk dunia lain lah, kayak di film-film lakukan gitu lah. Oke. Nanti Bang Hadi coba telusuri lebih dalam lagi bagaimana kejadian. Iya, betul. Sehingga tempat ini yang sepertinya, saya bikin penasaran itu kenapa tempat ini bisa terbengkalai satu RT itu. Sepertinya saya harus menyendiri di sini dan bisa merasakan apa yang ada di sini. Oke, coba. Tinggalin Bang Hadi ya. Nanti Bang Hadi. Jujur li ya teman-teman ya. Semenjak pada saat saya melakukan eksplorasi atau adu nyali di rumah Jepang itu, seolah-olah pada saat itu saya bisa masuk ke dimensi lain. Itu saya sering sekali menemukan, merasakan, lebih tepatnya merasakan hal-hal aneh, hal-hal janggal, hal-hal yang di luar logika, di luar nalar, dan hal-hal yang tidak bisa dipercaya, tidak dapat dipercaya juga. Karena hal-hal seperti itu hal-hal yang sungguh aneh tapi nyata. Gitulah, ini seperti itu. Jadi beberapa bulan akhir ini saya saya merasakan selalu bisa melihat dunia yang berbeda. Gitu tuh. Suara-suara. Astagfirullahaladzim. Suara teriak-teriakan.
Astagfirullahaladzim, teman. Istrinya lagi di wik. Astagfirullahaladzim. Saya barusan tadi melihat lagi dan lagi sekelebatan, hanya beberapa detik saja saya melihat penggambaran bahwa di depan saya ini terdapat dua orang tadi yang saya jelaskan pada saat saya pembukaan. Itu ada dua seorang suami istri sedang wik-wik, ya. Cara aneh-aneh. Suara-suara tadi, jadi suara rintihan berkali-kali dari tadi tidak terdengar lagi. Nggak tahu, Allah nggak tahu ini teman-teman, saya tidak tahu dia. Allah Akbar. Hei, astagfirullahaladzim, suara-suara di sini. Sepertinya tanah ini seperti tanah kutukan, yang dimana setiap yang mengisi rumah ini tidak akan nyaman dan tidak akan aman. Sehingga rumah bisa dibilang komplek, ya. Komplek ini satu garis atau satu RT ini terbengkalai begitu saja. Tidak ada yang menempati, tidak ada yang mau menempati dan meninggalkan semuanya. Bahkan nggak tahu satu garis dari tanah ini berapa meter. Sepertinya ini adalah tanah kutukan. Apa yang saya jelaskan tadi, ini adalah tanah kutukan. Dan tanah kutukan ini sudah dikutuk oleh pemilik tanah dari sebelum zamannya. Ini tanah dibeli oleh developer. Kenapa? Karena ini tanah pemilik awalnya, yaitu adalah pemilik suami istri yang saya lihat yang tadi sedang wik-wik. Ya, teman-teman. Keluar kamu kalau berani. Anun. Terdengar aku tidak mau melayani suamiku. Tadi saya sekelebatan. Tadi saya barusan masakan lagi hal yang aneh. Sekelebatan. Saya masuk ke dimensi lain. Yang mungkin ini tidak dapat dipercaya. Tapi sungguh aneh tapi nyata. Terdengar suara-suara rintihan berkali-kali, teman-teman. Dan tadi pada saat saya masuk ke dimensi lain hanya beberapa detik,
Itu saya melihat tadi di sini nih. Nih di sini tadi jelas sekali si Anun ditarik-tarik ke rambutnya sama suaminya. Ditarik-tarik begini nih. Set. 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 Sampai kepalanya mau copot. Sampai kepalanya mau copot. Jangan-jangan Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kepala si Anun digantung. Astagfirullahaladzim. Itu kepala si Anun digantung, teman-teman. Saya lagi dimasuk. Saya masuk di dimensi lain. Lumayan lama ini, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Badannya dimutilasi di meja dapur. Itu dia. Sangat jelas tadi, teman-teman. Saya melihat kepala di sini. Di sini, saya melihat kepala di sini. Saya melihat kepala di sini. Saya melihat kepala di sini. Astagfirullahaladzim, kepala beneran itu. Ya Allah ya Rabbi. Kepala si Anun udah dikuliti kepalanya, teman-teman. Anun. Astagfirullahaladzim. Hilang dia. Gue mau tendang tadi. Saya mau tendang, ya nyampe dan hilang dia, sudah hilang. Sungguh aneh tapi nyata. Sudah 4 tahun saya melakukan adu nyali eksplorasi di tempat-tempat angker, dan baru kali ini saya merasakan masuk ke dimensi lain. Astagfirullahaladzim. Anun. Anun. Sosok Anun dari sini, jelas sekali. Saya melihat. Teman-teman melihatnya tadi di sini. Sungguh aneh tapi nyata. Takkan terlupa kisah kasih di tempat angker dengan si Anun. Si Anun muka jelek. Si Anun muka jelek. Si Anun muka jelek. Hah? Sinar cahaya. Saya melihat semuanya, teman-teman. Sakit kepalaku, sakit. Allah Akbar.
Oh. Ah. Apakah kau bisa menolong? Ampun Anun, ampun. Jangan cekik saya, ampun. Ampun Anun. Menolongku atau tidakkah? Astagfirullahaladzim Anun. Maksudnya apa kamu? Kau harus melayaniku. Hah? Gila lu Anun. Kenapa lu yang birahi? Kan laki lu yang birahi. Astagfirullahaladzim. Aku setan Anun. Hei Anun. Hah? Hah? Tulisannya di sini Anun. Tepat di belakang saya. Saya baru melihat ini nih. Tulisan nama ini Anun. Astagfirullahaladzim. Entahlah ini. Ini tulisan Anun ini dari awal apa enggak ini? Soalnya saya tadi nggak fokus, nggak baca, nggak ngelihat di sini. Tulisan di sini Anun. Teman-teman, sumpah demi Allah saya tidak membaca tulisan Anun ini di sini nih. Dari awal pada saat eksplorasi maupun adu nyali saya. Dan baru ini saya sadar kalau di sini ada tulisan Anun setelah saya berdiri di sini dan saya berbunyi. Astagfirullahaladzim. Baik Anun. Saya melihat jelas teman-teman tadi cahaya. Dari sini itu ternyata cahaya api yang berkobar membakar rumah ini, yaitu suaminya membakar setelah memutilasi istrinya yang ada di rumah ini. Dan ternyata ini sekitar tahun 1910-an. Sekitaran tahun 1910-an ini. Kejadian si Anun dibakar rumahnya di sini dan dimutilasi. Ini sudah lama sekali, sehingga dikutuk oleh si suaminya atau mungkin si Anun sendiri agar tidak ada yang mau menempati rumah ini selain saya. Dan akhirnya ketika pada saat developer itu beli tanah ini, tidak ada yang mau menempati, tidak ada yang mau beli dan tidak ada yang memakai karena si Anun marah sepertinya. Sepertinya si Anun ini marah dengan suaminya yang telah membunuhnya. Astagfirullah. Hei Anun. Astagfirullah. Kisahnya ini benar-benar wow. Saya nggak tahu ini mendapatkan kelebihan atau kekurangan, tapi nggak tahu setelah di umur saya menginjak di tahun ini, saya merasakan hal-hal yang aneh, hal-hal yang ajaib, banyak hal-hal yang sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa. Hei, lain keren nyanyi. Astagfirullah. Siapa Anun kamu ya? Hei, siapa ini? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya melihat penggambaran lagi dan kembali ke masa lalu lagi, ke dimensi lain. Saya melihat ternyata suaminya pun dibakar juga ke sini. Akibat apa ya disebutnya ya? Kalau zaman dulu itu ya. Assalamualaikum. Seperti selaki si Anun. Weh, salaki apaan Bang Hadi? Astagfirullahaladzim. Anun. Kenapa Bang Hadi? Saya lagi-lagi kembali ke dimensi lain berkali-kali. Allah. Bagaimana jadi sudah dapat kesimpulan? Ya. Kenapa tempat ini bisa terbengkalai? Ini
sepertinya tanah kutukan. Tanah kutukan. Ya Allah. Dari yang pemiliknya pertama banget, Si Anun ini. Si Anun dan suami. Saya tidak tahu namanya, soalnya saya tidak mendapatkan informasi tersebut. Tapi saya merasakan bahwa di tahun itu sekitar tahun 1910-an. 1910. Ya, 1910. Iya, soalnya saya melihat Tuh ada banget tulisan di tembok rumahnya dia. Allah. 1910 kalau nggak salah itu juga, soalnya saya sekelebat melihat ada tulisan seperti itu di rumahnya dia. Itu 1910. Itu Bung Karno itu masih bocil. Bung Karno masih remaja itu Bung Karno tahun segitu. Iya, makanya justru Mungkin itu era-eranya Hitler kali itu. Kenapa Hadi? digigit semut. Disebut. Astagfirullahaladzim. Benar-benar. Dan rumah ini dibakar oleh suaminya. Awalnya ceritanya si istri ini kan diajak quick sama suaminya, istrinya lagi sibuk masak. Istrinya marah. Cuma hal sepele seperti itu sehingga suaminya marah. Suaminya marah, akhirnya menarik kepalanya si istrinya nih sampai terseret-seret, kayak hampir mau putus kepala. Saya lihat itu dan digantung di sini. Entahlah di sini dia ini pintunya. Saya lihat di sini ada pintu di sini. Digantung di pintu dan kepala badannya dimutilasi. Setelah dimutilasi, suaminya kayak sadar, kayak ternyata dia juga surupan. kayak nggak nyangka dia ngebunuh istrinya karena saking emosinya, akhirnya dia ngebakar tuh rumah. Ngebakar rumah, salah istrinya dibakar begitu. Setelah dia mau pergi, itu sekelebat saya melihat ternyata ada sekelompokan kayak apa ya, kalau zaman dulu itu bandit ya. Zaman dulu itu kayak preman atau bandit gitu ya pokoknya. Kayak ya pokoknya kayak gitulah. Sekilas seperti itu. Dan ternyata si laki-lakinya, suaminya itu pun dijebloskan ke rumah ini yang sedang terbakar. Jadi suami istri itu terbakar di sini. Mati di sini. Nah, ya istrinya itu dimutilasi sama suaminya. Suaminya mati akibat amukan massa. Iya. Itu bukan amukan massa. Intinya sih ketemu bandit gitu. Ya kenapa sih bandit itu ujug-ujug? Ya makanya saya juga nggak tahu tiba-tiba ujug-ujug ini langsung dibakar aja. Saya nggak tahu itu. Pokoknya sekilas seperti itu intinya. Kan zaman dulu, soalnya ini rumah, salah satunya tuh rumah si suami istri itu di sini nggak ada, soalnya selebihnya itu hutan. Terlihatnya seperti itu dari pandangan saya melihat ke dimensi lain, Bang Heri. Iya. Hebat kan saya? Itu kuasa Allah lah itu. Bukan kehebatan bahaya. Iya, itu maksud saya. Lanjut Bang Hadi. Itu kan kekuasaan Allah Subhanahu Hadi. wa taala. Oke, baik para pemirsa, mungkin cukup sekian tentunya di malam hari ini dengan saya. Jangan pernah percaya dengan mitos dan tetap saksikan Lorong Misteri di jam 7 malam. Sampai jumpa. Hei, apa itu?